belum serius, belum mau nikah, jodoh itu datangnya menjauh. Sama kayak Dudung usaha. Kalau Dudung diem aja di rumah, apa dapat uang? Enggak. Terus Dudung meskipun ngerongsok, apa dapat uang? Dapat sedikit. Semua itu Ya, untuk prosesnya. betul. Bener, rezeki, jodoh, mati, nggak ada yang ngatur. Tapi kalau kita diam di rumah, ya siapa yang mau ngatur? Benar ini. Tapi niatan dulu. Ya. Dudung coba belajar dari sekarang niatin. Saya pengen usaha. Nggak harus saya, yang penting saya usaha dengan keringat saya sendiri, dengan hasil saya sendiri. Entah sebulan, entah 2 bulan, apa entah seminggu, entah 2 minggu, apa setahun, 2 tahun, nanti Dudung dapat jalan. Nggak tahu dagang cilok, nggak tahu dagang lele, itu dapat jalan. Kalau Dudung, yang pertama satu niat ya. Mungkin punya uang. Amit-amit kalau Dudung nggak punya uang, apa Dudung nggak nikah? Benar. Ini. Dudung nungguin jodoh. Kalau Dudung nggak nyari, apa dapat jodoh? Semua itu balik ke niatan Dudung. Kalau Dudung udah niat, udah yakin, udah percaya, jalan keluar, cari, pasti dapat. Nikah itu nggak butuh uang. Nggak ada yang bilang nikah itu butuh uang. Cuman malu sama enggak, itu aja. Sekarang Dudung undang saya, masa saya mau dibiarin? Benar. Dikasih minum, Benar. dikasih makan, Ya. butuh uangnya tuh di situ doang. Benar. Tapi kalau emang Dudung dasaran nggak punya uang tapi pengen niat nikah, Dudung datang ke KUA gratis. Tapi si ceweknya mau nggak? Ceweknya mau, Dudung mau, udah berangkat nikah, beres. Orang nikah itu yang dibutuhin cuma apa? Syarat nikah ya. 1, pengantin laki-laki. 2, pengantin pria, pengantin wanita. 3, penghulu. 4, saksi. 5, mahar. Udah, nggak ada syukuran, nggak ada dangdutan, nggak ada ordenan, nggak ada. Itu syarat nikah itu. Mahar. Dudung mampunya 100.000 ya 100.000. Kalau ceweknya nggak mau, ya udah tinggalin, cari aja. Benar. Nikah itu bukan paksaan. Nikah itu buat apa ya? Menuhin apa sih namanya? Sunahnya sebagai orang Islam. Itu diwajibkan untuk menikah. Bukan sunah kan? Nikah kan wajib. Wajib. Diwajibkan untuk menikah. Apabila si ceweknya minta mahar, Dudung mampunya 100, cewek mintanya 100 juta. Dudung nggak mau, tinggalin, udah. Nggak nikah pun nggak masalah. Masih banyak cewek yang mau 50.000, masih banyak cewek yang mau 10.000. Gitu. Zaman Nabi dulu itu, saya nggak tahu ya. Ini sepengetahuan saya. Wanita yang bisa menerimakan uang paling terkecil di zamannya nikahilah. Kayak zaman sekarang 100 perak laku nggak? 1.000 kan minimalnya. Iya. Kalau ada cewek yang mau nikah pakai mahar 1.000 perak, nikah, nikahin. Zaman Nabi dulu itu zaman paling kecil, uang masih kene apa ya? Uang Arabnya apa sih namanya teh? Pokoknya paling kecil, tapi yang masih laku. Kalau zaman dulu saya kan 100 perak juga masih laku. Pengen nikah tapi gak ada ceweknya. Gimana, bingung ada. Step ready. Dudung masih belum ada kepinginan nikah. Kalau Dudung udah ada kepinginan nikah, cewek itu datang. Gimana itu caranya? Udah. Tinggal keyakinan Dudung siap sama enggaknya. Udah. Dibilangin kalau Dudung udah pengen nikah, ya. Mulut Dudung pengen nikah, hati Dudung masih pengen bujangan. Di situ susahnya dulu. Saya dulu nikah, saya pingin umur 25. Umur 25? Saya pingin umur 25.
pacaran 5 tahun. Dengan istri bapak. Beda, Wow. beda orang. Orangnya. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. jadi istri saya dia. Saya kenal sama si Nida. Saya cuma niatnya cuma buat kenalan doang, buat isengan apa? Kenal langsung atau lewat HP ya? Kenal langsung. Yang 5 tahun itu? Itu mah orang kampung, orang Jawa. Oh, kampung Jawa. Saya niatnya sama si Nida ini cuma buat apa ya? Biar HP nggak sepi. Oh. Ada yang WA, apa ada yang dulu zamannya belum ada WA BBM, saya nggak BBM. Ketemu Tenida teh tahu dari mana itu? Jualan atau gimana tuh? Langganan saya, Jualan. jadi saya Pembeli? jualan. Hah? Dia langganan, suka beli. Oh, pecel lele. Ya suka beli soto, dulu teh soto sama ayam, dia teh. Oh, jadi Nggak ada niatan buat nikah dong. benar-benar. Karena saya udah pikiran saya gini, saya usia udah tua. Padahal usia saya dulu tuh masih 18 tahun. Nikah umur berapa? Nikah Saya nikah 2017. umur seberapa? 96 ke 2017 berapa? Gak tahu teh. Juga nggak tahu, lupa saya nikah tahun umur berapa. Pokoknya kurang lebih 20 ada? nggak sampai. Di bawah 20? 1996 dikurangi 2017. 21 berarti saya nikah. Wow. Istri saya usia di bawah 17. Itu uang dari mana? Nikah gitu. Ada jalannya. Nah, Saya ini. juga nggak punya uang, Bu. Serius, saya nikah itu nggak punya uang. Pesta enggak? Biaya pernikahan saya total semua sama ngelamar, sama dangdutnya kayak gitu, Ya. itu habis 100 lebih. 100 juta. Wow. Saya nggak ada uang. Tapi itu nggak tahu lah. Percaya sama enggak, saya nggak ada uang sama sekali. Tapi itu dari mana? Bingung. Saya juga heran, Bu. Ada yang ngasih kah? Saya nikah habis 100 juta lebih. Nah. Uang minjem, Oh, minjem. uang minjem dari bank. Lebih tepatnya bukan dari bank, dari saudara-saudara. Pinjam, kumpul 100. Nikah, hajatan saya dapat 150 juta. Uang dari amplop doang. Dapat 160 juta. Balik modal. Lebih. Gila. Balik modal tuh. Itu langsung saya Kembalikan. balikin apa buat bayar-bayar utang-utang itu. Itu bisa gitu ya? Aneh kan? Aneh. Saya juga Menang untung kan? nggak mikir sampai ke situ dong. Aneh bisa gitu tuh. Namanya juga udah ada yang ngatur. Bener-bener. Tergantung kita niatnya udah gimana ya. Kalau saya lihat duduknya masih belum ada kepinginan nikah. Saya tahu. Soalnya banyak tuntutan ya. Banyak adik, bapak tuh. Laki-laki Ya. seperti itu. Jadi pengen nikah gak ada ceweknya. Udah. Adik tudung cowok, cewek. Cewek. Perbedaan cewek sama cowok itu jadi tulang punggung keluarga. Iya. Mau sampai kapanpun. Betul. Meskipun dudung udah menikah, orang tua tetap tanggungan dudung. Beda kayak cewek. Cewek itu cuma mengikuti makmum. Imamnya salah, ya makmumnya salah. Apa ada ketika dudung sholat Allahu Akbar, terus ruku, terus ceweknya subhanallah, nggak akan ada. Nggak akan laki-laki pasti ya. Pasti laki-laki yang bilang. Cewek hanya mengikuti. Mau salah mau benar ya cewek itu ngikutin. Mau sholat maghrib rakaatnya ada 5, 10, cewek ngikutin. Gitu. Beda karena cowok, karena jadi seorang cowok itu penuh dengan tuntutan. Belum tuntutan dari orang tua, belum tuntutan dari anak istri, belum tuntutan dari adik-adik. Tapi beda halnya ketika menikah. Ketika menikah itu tanggung jawab dudung itu 90% ke keluarga. Maksudnya keluarga itu ke anak, ke istri, 10%-nya ke orang tua. Gitu tuh. Makanya sekarang itu kerja yang benar, kumpulin uangnya, mudah-mudahan nanti bisa buat bikin usaha. Nggak harus usaha seperti saya, syukur-syukur kalau usahanya kayak saya. Karena kalau usaha kayak saya itu setahun 2 tahun, mohon maaf ini mah,
kalau lihat dari kemampuan Dudung buat setahun apa 2 tahun mungkin belum bisa buat menguasai semua dari masak, belanja, terus jualan. Kalau jualan kayak gini ya kayak gini pekerjaannya itu banyak, nusukin tahu sendiri kayak gimana capek itu tuh nusukin. Tiap hari lagi. Tapi kalau jualan nasi goreng kan itu cuma satu menu, itu Dudung bisa. Pokoknya Bagus teh kalau di rumah nggak ada yang support, jadi nggak ada yang bilangin bapak gitu nyarikan mulu. Mantaknya aku sih ke bawah emosi di rumah teh. Gini tuh. Untung ada orang dari luar yang masih ngasih saya juga sama kayak dulu. jadi di rumah teh makanya bingung nggak bisa bergerak Agus. Untung ada Mas Adi kemarin teh. Saya juga sama kayak dulu. Kenapa saya bisa bilang kayak Dudung sama? Nah, Karena saya juga hidup ditekan gitu. hah? Tekan? Hidup saya juga ditekan gitu teh. Oh, Makanya saya bilang bisa bilang ke Dudung sama. Tapi semua itu kan kita yang menjalani. ya benar. Kayak keluarga, kenapa nggak support Dudung? Saya jawab ya. Ya. Satu, karena Dudung belum ada hasilnya. Benar ada. Benar. Coba kalau dulu contoh kayak jualan cilung, sampai bisa beli motor satu aja, Nah, motor yang dia harus bagus tapi yang penting komplit. Secara tidak langsung orang tua itu pasti ngedukung. oh, ada bukti berarti ya? Dukungan orang tua tuh ada dua, satu dengan cara dipuji, dua dengan cara dimarahi. Mungkin cara bapak Dudung ke Dudung itu dimarahi. Marahin aja. Itu cara orang tua berbeda-beda. Nanti Dudung juga punya anak jadi orang tua, punya istri. Nanti Dudung memilih cara yang dibaik-baikin atau yang digalak-galakin atau yang dibaik sama digalakin. Itu orang tua tuh punya masing-masing. Contoh, kamu ngelihat Mas Hadi baik gak? Baik. Karena Dudung ngelihatnya cuma sekali 2 kali. Ya. Coba kalau Dudung sering di sana, Wah. anaknya dimarah-marahin, Ya. istrinya dimarah-marahin. Karena itu gimana ya, cara mendidiknya seperti itu. Terus Dudung pernah lihat Ustad ngedidik anaknya kayak bagaimana? Sama sih. Baik kan, kayak gini dilemes-lemesin, jadinya anaknya seperti apa? Ada yang jadi berandalan, ada yang jadi Ustad. Tapi mayoritas yang namanya orang tua Kedua, pindah ke sana